Shalom, mari sama-sama kita renungan hari ini. Kita puji Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Ku cintakan, Bapa ku cintakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Saat ini kami siapkan hati kami untuk renungan hari ini Tuhan. Engkau berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini hari Sabtu tanggal 18 November 2023. Kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan kesempatan kedua. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9 sampai 10. Orang-orang sering berkata, seandainya saja waktu bisa diputar kembali. Ya, mereka berharap bahwa dengan memutar kembali waktu, mereka bisa mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan yang pernah diperbuat pada masa lalu. Pada kenyataannya, waktu terus bergerak maju dan keinginan untuk kembali ke waktu silam hanyalah angan-angan belaka. Saudara, sadarkah kita kalau hidup kita sekarang ini adalah kesempatan kedua yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita? Memang benar, kejatuhan manusia ke dalam dosa yang diceritakan di kitab Kejadian 3 seakan menutup kesempatan kedua. Keputusan Adam dan Hawa untuk melawan kehendak Allah telah mengantarkan mereka kepada kematian rohani, yaitu terpisah manusia dengan Allah. Namun Allah selalu membuka tangannya lebar-lebar untuk menawarkan kesempatan kedua kepada kita. Sesungguhnya, kesempatan kedua selalu tersedia bagi semua orang. Allah mengetahui bahwa orang-orang yang gagal ini membutuhkan kesempatan yang kedua. Ia menyodorkan solusi yang berkemenangan bagi ketidakberhasilan manusia. Ia tidak perlu memutar kembali waktu dan menghindarkan manusia jatuh ke dalam dosa. Di dalam kasih-Nya, kesempatan kedua justru diberikan oleh Allah melalui anaknya, Yesus Kristus.
Melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, Allah menawarkan kesempatan kedua kepada semua orang yang mau menerima anugerah keselamatan ini. Di dalam Kristus, semua orang percaya berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua, yaitu hidup kekal dengan hubungan yang telah dipulihkan bersama-sama dengan Allah untuk selama-lamanya. Kalau kita sudah memperoleh kesempatan kedua di dalam Kristus, bagaimana seharusnya respon kita terhadap kesempatan kedua itu? Salah satu seorang murid Yesus yang bernama Simon Petrus, mantan nelayan dari Galilea ini, adalah seorang yang memiliki pengaruh yang besar di dalam kelompok murid-murid Yesus. Petrus yang menjadi satu-satunya murid yang dengan tegas dan yakin mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dalam Matius 16 ayat 13. Petrus tampil beda di tengah kebimbangan dari saudara-saudaranya yang masih bertanya-tanya, siapakah Yesus itu? Namun jawaban Petrus yang mengesankan ini berakhir dengan tragedi di mana si pemberani berubah menjadi si pengecut. Di tengah kerumunan orang banyak menonton sang anak Allah ditangkap dan diolok-olok oleh prajurit Romawi. Petrus justru menyangkal pengenalannya terhadap Mesias sebanyak 3 kali. Petrus yang pernah tampil menonjol harus menangis dengan penuh penyesalan karena ia gagal mempertahankan pengakuan publiknya terhadap Mesias. Kisah kemuridan Petrus tidak berakhir sampai di sini. Sesudah kebangkitan Yesus, Yesus mendatangi Petrus secara pribadi dan berbicara 4 mata dengannya. Dalam Yohanes pasal 21, Yesus seakan mengulangi lagi momen pertemuan pertama antara mereka berdua di Danau Galilea. Dalam Matius 4 ayat 18 sampai 22. Yesus memberikan kesempatan yang kedua kepada Petrus untuk menjalankan tugasnya sebagai penjala manusia. Yesus meminta Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Kedua terminologi ini memang terdengar berbeda, tetapi memiliki makna yang sama. Kesempatan kedua bagi Petrus adalah menjadi saksi Injil bagi seluruh bangsa di dunia, dan ia pun telah menerima dan mengerjakan kesempatan kedua itu pada sisa hidupnya. Perumpamaan dalam kitab Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9 yang menceritakan Yesus memperkenalkan Injil kesempatan kedua. Pohon ara yang dipakai Yesus dalam perumpamaan ini adalah pohon yang biasa dijumpai dalam kehidupan masyarakat di Israel. Pohon ara biasanya membutuhkan 3 tahun untuk bisa menghasilkan buah. Kalau pohon ara itu tidak berbuah hingga waktu 3 tahun itu, maka ia tidak akan berbuah lagi untuk seterusnya. Namun dalam perumpamaan ini, pohon ara ini masih diberikan kesempatan sekali lagi untuk memberikan buahnya. Dengan perumpamaan ini, Yesus memberikan gambaran bahwa adalah sesuatu hal yang lazim bagi Allah untuk memberikan kesempatan demi kesempatan kepada manusia agar kembali kepadanya. Allah mengasihi manusia tanpa batas. Apabila seseorang jatuh, maka ia akan memberikan kesempatan kepadanya untuk bangkit lagi dari kejatuhannya. Daud, Petrus, Paulus, dan banyak tokoh Alkitab lainnya mengalami hal ini, bangkit dari kejatuhannya. Mereka diberikan kesempatan dan mereka berubah, bahkan menghasilkan buah-buah kehidupan yang memberkati banyak orang. Tetapi perumpamaan ini juga memperlihatkan sebuah peringatan yang keras, yaitu ketika kita menolak kesempatan demi kesempatan yang diberikan Allah, ketika anugerah Allah yang datang kepada kita berkali-kali tetapi ditolak, maka akan tiba saatnya ketika kita menutup diri kita sendiri terhadap kesempatan itu bagi kita. Bukan Tuhan yang menutup kesempatan kita. Yang terjadi adalah ganjaran yang harus kita tanggung. Tidak ada satupun manusia yang hidupnya sempurna. Kita mungkin bisa gagal, keliru, salah, dan jatuh dalam dosa. Namun, ketika kita terjatuh, mari kita pegang uluran tangan sesama, dan Allah yang menyatakan kemurahan untuk mencoba membuat kita bangkit. Bangkitlah, belajar dari kegagalan, perbaikilah kekeliruan dan kelelahan yang kita buat. Kesempatan kedua selalu Tuhan berikan, yang jika diresponi dengan benar akan menjadi sebuah perubahan yang menghasilkan kuasa dan kemenangan bagi orang pilihannya. Allah sanggup mengubah kegagalan menjadi kemenangan bagi kemuliaannya. Dalam Ibrani 4 ayat 7 mengatakan, pada hari ini
Jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada perenungan hari ini. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, ada kesempatan kedua bagi setiap kami Tuhan. Jangan jatuhkan kami ke dalam pencobaan Tuhan, tetapi lepaskanlah kami Tuhan daripada yang jahat. Karena itu Tuhan, lembutkanlah hati setiap kami. Biarlah kami bisa menerima lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.